Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut-dirut yang saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Korupsi PT Pertamina menyeret nama Ahok. Sebagai pengawas tentu Ahok memiliki wewenang untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi kepada pimpinan tertinggi di PT Pertamina. Bila Ahok tidak melakukan hal tersebut, maka sama saja telah melakukan pembiaran terhadap kejahatan yang sedang terjadi. Apalagi, lanjut dia, selama menjabat sebagai Komut, Ahok juga tidak pernah melaporkan dugaan tindak pidana di PT Pertamina tersebut kepada aparat penegak hukum. Padahal, tugasnya mencegah orang lain untuk berbuat tidak jahat. Tapi selama periodenya ternyata malah justru ada orang-orang berbuat jahat. Kalau saya berpendapat, Ahok terlibat sebagai jabatan komisaris, jelasnya. Berikut kita dengar cerita kesaksian Ahok atas bobroknya PT Pertamina ini. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut-dirut. Nah, untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasi. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Dan saya pegang, satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Menurut Ahok, dirinya pertama kali dijanjikan untuk jadi dirut Pertamina. Namun kenyataannya dijadikan komisaris utama. Ahok berpendapat dirinya hanya seperti macan ompong di Pertamina. Seandainya jadi dirut, Ahok akan pecat semua yang korupsi di Pertamina. Selain itu, Ahok juga masih memegang bukti dan berjanji akan memenjarakan mereka. Kita simak lagi videonya. Baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patraniaga kok. Mana mungkin. Saya kira oknum DPK bisa terlibat. Anda yang audit kok. Ini bukan beyond. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Sekali lagi Ahok mengatakan jika pemerintah ingin serius menindak, Ahok punya data dan buktinya, tapi Ahok menilai korupsi Pertamina ini ada tangan penguasa yang terlibat. Sudah pasti ada tangan penguasa, karena ini korupsi di level atas. Kita lanjut dulu. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat itu mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan, wewenang. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya ini bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini, kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Wow, sangat mengejutkan. Bagian para pejabat Pertamina, mereka menerima jatah $4 per barel. Mustahil ini semua tanpa backing oknum pemerintahan yang berkuasa. Tegaskan seperti itu aja. Saya mesti ngomong jujur ya. Banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Bagi saya sederhana, kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain, kita tahu toh, mau kasus PT Timah, mau siapa, kalau masih sama kejadiannya, Anda ganti pemain. Pasti kan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada prinsip illicit inducement.
Kalau kekayaan kamu itu tidak bisa buktikan dengan pajak yang Anda bayar, sita buat negara. Oke, terakhir Pak. Tapi butuh PP dong. Ya. Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? PP-nya? Ya. Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Oke. Supaya membandingkan beres negeri ini kok.